So ekor ini saya sudah buang guys, pipe pun saya sudah cabut. Low pressure, high pressure. Ini adalah isu magnetic clutch dengan bearing. So ini kita longgarkan dulu. Inilah bearing. So saya ingin cabut belting terlebih dahulu. Kita kendorkan belting. Lalu kita akan buka skru ini, ada 4 skru, atas 2, bawah 2. Skru sudah saya cabut. Angkat kompresor. Satu, 2, 3, 4, size 13. Ini keadaan kompresor yang clutch rentung, bearing pun jam. Jadi saya mengganti bearing dengan magnetic clutch sekali. Kabel magnetic clutch. Saya 10. Udah. Sini ada pin line untuk plier nih. Bearing duduk dalam puli ini. Untuk keadaan magnetic clutch yang sudah rentung, yang sudah terbakar. Dalam ada 1 pin lagi. Inilah keadaan magnetic clutch yang runtuh. Lalu kita cek sistem kompresor. Oke, kita boleh tengok dalam sistem kompresor bagian dalam piston masih lagi tidak hitam. Sistem masih lagi bersih. So kita cuma perlu refill minyak lah untuk kompresor ini. Dan capnya juga saya akan ganti sekali. Ada retak. So ini adalah magnetic clutch baru. Baru
puli. Ini ada clutch baru. Yang sudah rentung. Yang baru, yang lama, yang rentung. So yang penting sistem kompresor masih lagi elok, masih bersih, tidak kotor. Kalau sistem yang sudah kuning atau sudah hitam legam tuh, paham-paham lah. Sekarang pasang yang baru nih. Magnetic clutch, climb, bearing dengan puli, climp pin, kita pastikan klaimnya betul-betul peluk supaya bearing tidak terlepas, pulih ini. Last kali clutch, oke. Masih buruk. Wire coil, wire earth body. Allen key size 6. Kita ikat sedang-sedang saja, tidak perlu ganas sebab benda ini aluminium. So, yang penting sekali kita kena tes kompresor loss pressure atau tidak. Saya sudah pernah tutorialkan sebelum ini. Kita tutup satu lubang, kita pusing clutch. Oke, ini sedut, ini hembus. Artinya
minyak sistem masih lagi elok, dia boleh hembus, dia boleh sedut. So, sekarang saya akan refill minyak kompresor. Ini untuk sekali refill saja 48.8 ml, sebab ini bukan kompresor baru, jadi kita cuma perlu refill sedikit saja. Tapi biasanya kompresor baru pun orang akan refill minyak juga dalam 10 ke 20 ml macam tu, walaupun kompresor baru memang terisi dengan minyak ya. Jadi memudahkan sistem kompresor tidak kotor. So kita refill minyak saja, kita tidak perlu flushing untuk buang minyak yang lama kemudian masuk minyak baru ya. Kita cuma ingin refill saja, kita top up dari laluan sudut ya. Kita habiskan saja. Ini untuk sekali penggunaan. Sebelumnya memang ramai yang bertanya dengan saya cara ganti minyak kompresor. Oke, bagi case kompresor ini karena sistem tidak kotor, jadi saya cuma tambah saja. Jadi minyak lama tidak perlu buang. Kecuali sistem kompresor kurang, dalaman kompresor kurang memang sudah teruk, so itu kena flushing lah. Minyak lama kena buang dan kena refill minyak baru. O-ring. So selesai pemasangan magnetic clutch, pulih dengan bearing. Sekarang saya akan install balik. Pipe besar sudah. Kedua pipe ini sudah ikat. Pasang belting dulu, kita tegangkan melalui skru ini, lalu kita ikat bearing ini. Ini sudah masuk step untuk vacuum system. Di awal tadi kita buang gas dan kita cabut pipe low dengan high, lepas itu cabut kompresor, kita angkat kompresor, kita ganti puli bearing dan magnetic clutch, kita install balik, kita tambah minyak.
kita testing, lepas itu kita install balik. Sekarang pipe sudah install dan sekarang masuk part vacuum. Sini saya menjelaskan sedikit lah tentang vacuum system. Oke, ini adalah bacaan yang tanpa pengaruh lah, bacaan meter tanpa apa-apa pengaruh gas ataupun vacuum systemnya. Oke, bacaan sekarang ini tepat pada kosong. Ini adalah low pressure lah, kosong, dan high pressure juga kosong. Sini. Oke, apabila kita on vacuum, jarum low pressure dengan high pressure dia akan turun ke -1. Ini -1. Itu dalam keadaan vacuum system lah. So vacuum akan sedut segala habah yang ada dalam ni, udara yang ada dalam sistem aircon kita. Dan semasa vacuum itu kita boleh tahu lah sama ada aircon sistem kita leaking atau tidak. Ini saya akan tunjukkan low pressure. Biasanya dia akan masuk pergi low pressure lah, dan high pressure dia akan masuk ke high pressure. Dan yang tengah ini untuk vacuum ataupun gas. Kita sediakan vacuum ini. Dan pipe kuning kita masuk ke vacuum. Kita perlu open dulu low pressure dengan high pressure. Ini high pressure, kita perlu open sekali. Dan bagian valve kita akan open. Kita open high pressure. Low pressure juga kita akan open untuk vacuum system aircon. Oke, kita tengah open. Kita sudah open, ini sudah open, sudah open, sudah open. Kita beralih ke bagian vacuum. Oke, apabila saya petik switch vacuum, meter low pressure dengan high pressure, dia akan turun ke -1. -1. Saya akan on. Sekarang posisi low pressure dengan high pressure sudah turun ke -1. Oke, sebelum kita matikan vacuum, kita perlu close terlebih dahulu. Low pressure kita kena close. Kita off vacuum. Sekarang low pressure dalam -1, high pressure -1. So, setelah kita vacuum ini kita boleh tahu lah sama ada aircon dalam keadaan leaking atau tidak. Contohnya pemasangan tidak betul, o-ring koyak, dan ada bahagian-bahagian lain yang leaking. So kita boleh tahu daripada vacuum system ini lah. Ini saya akan buat demonstrasi sedikit. Ini saya akan lepaskan. Oke. Dan jarum masih lagi di posisi -1. Andai kata aircon kita leaking, jarum low pressure dengan high pressure ini dia tidak akan stay di posisi -1 lah. Dia akan naik ke posisi asal, yaitu kosong. Andai kata aircon system kita leaking, contoh saya akan buka. Oke, boleh perhatikan jarum tuh. Sekiranya aircon kita dalam keadaan leaking, so jarum low pressure dengan high pressure ini dia akan balik ke posisi kosong. Saya akan buka lagi. Dia sudah balik ke posisi kosong. So ini menandakan aircon sistem kita leaking lah. Ini cuma demonstrasi saja. Saya akan vacuum balik. Saya akan buka. Low pressure pun saya akan buka.
pipe silakan sambung balik. Silakan on vacuum. Kita biarkan dalam 2-3 menit macam itu. Kita silakan close. Nah, sekarang saya ingin pastikan sama ada ikon sistem saya leaking atau tidak. Saya akan biarkan selama 15 menit. Sekiranya jarum ini balik ke kosong dalam tempo 15 menit, artinya ikon sistem saya leaking lah. Tapi sekiranya meter ini masih juga dalam posisi -1, so kita boleh refill guys, menandakan ikon tidak leaking ya. Kenapa ikon sistem perlu di vacuum? Ini salah satu sebab kita senang mengetahui sama ada ikon sistem kita leaking atau tidak lah dari sistem vacuumnya. Dan yang kedua, jika ikon tidak di vacuum, biasanya ikon kita akan berlaku penguapan. Penguapan ini biasanya dia berlaku kalau macam korang on ikon, angin yang keluar daripada blower ikon korang dia macam asap, dia macam kabus. Itu adalah salah satu efek lah jika ikon tidak di vacuum ya. Sama juga macam seperti ice, sistemnya sama sahaja. Tapi tengok keadaan juga, ada ikon yang akan berlaku penguapan walaupun sistem sudah di vacuum ketika penyelenggaraannya. Kemungkinan blower kotor ataupun ikon terlalu sejuk dalam keadaan hujan macam itu kan, itu semua boleh berlaku. So, saya akan tunggu dalam 15 menit tengok jarum ini balik ke kosong atau tidak. So, posisi jarum low pressure dengan high pressure tidak berganjak ke kosong, jadi kita boleh refill gas lah. Ikon tidak mempunyai kebocoran. Sekiranya jarum naik ke kosong, so kita refill gas pun tidak ada guna. Mungkin dalam seminggu 2 macam itu ikon akan panas balik sebab ada tempat yang bocor ya. Selamat untuk kita refill gas, ikon tidak leaking. Dalam keadaan close, kita cabut pipe. So kita open. Dan kita perlu buang udara yang ada dalam pipe nih, pipe kuning. So kita lepaskan sedikit. Oke, kita ketatkan saja. Kita refill sedikit sebelum kita start kereta dan kita on aircon. Top 20 PSI dulu. Tengok condension macam mana. High pressure suam. Sejuk. Kita tekan lagi. Kita biar dalam 2-3 menit dulu.
biar dalam 15 minit tengok temperature boleh pergi bawah 10 atau tidak. Gas low pressure 30 psi, high pressure 160. Kita tengok berapa temperature boleh dapat. Kosong, bukan minus, sebabkan ini malam, jadi dia boleh dapat kosong. Mungkin kalau tengah hari mungkin dia boleh dapat 7, 8, 9 macam tu. Ini kompresor cut, temperature naik. Sekarang dapat 1 Celsius, ini turun kosong Celsius, hampir kosong. Temperature yang elok dia bawah 10. Tidak ada temperature yang elok lah. Memang sejuk. Tapi ini malam ya. Kalau siang, tengah hari mungkin dia cuma boleh dapat 7, 8 macam tu. Kereta ini tinted, jadi okey sikit lah berbanding tidak tinted. Sebab memang ramai yang bertanya dengan saya kenapa aircon tidak sejuk waktu tengah hari, tapi malam, petang, pagi sejuk. Sebenarnya itu perlu selenggara juga ya. Kemungkinan sistem aircon korang sudah lama tidak diservis, atau kompresor korang sudah berat. Jadi tengah hari cuaca memang panas. Dia juga akan mempengaruhi sistem aircon korang. Kalau aircon korang memang sudah lama tidak diservis, itu adalah salah satu sebab lah. Kemungkinan cooling coil korang kotor, blower korang kotor juga, sudah berat, kompresor korang loose power, loose pressure, itu juga salah satu sebab lah. Selesai isu aircon, ganti bearing, pulih magnetic clutch.